Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan eh, hasil diskusi dari kelompok kami. Kami akan mempresentasikan tentang sumber daya alam dan energi di sekitar kampus Universitas Andalas. Kelompok 9 terdiri dari 4 orang, yaitu Ahmad Fauzi, saya sendiri, Afi Musayyad, Huda Irsal Oktofirnov, dan Syukran Hamda. Ini gambar peta kampus Unan jika dilihat dari Google Earth. Selanjutnya, sumber daya alam. Yang pertama, hewan. Hewan adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan jenis sumber daya alam yang dapat dipakai secara berulang-ulang dan tidak akan habis, karena dapat diperbarui oleh alam secara terus-menerus. Contoh hewan yang ada di kampus Unan adalah hewan-hewan di penangkaran seperti rusa, sapi, ayam, dan hewan-hewan liar lainnya. Selanjutnya, sumber daya alam yang kedua ada tumbuhan. Tumbuhan juga merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Penggunaan sumber daya alam yang dapat diperbarui juga tidak boleh dieksploitasi berlebihan dan harus dilakukan pelestarian juga. Contohnya seperti pepohonan rindang yang dapat kita lihat di sepanjang kampus. Selanjutnya sumber daya alam yang ketiga akan dibacakan oleh Uda Irsal. Baik, terima kasih moderator. Yang sumber daya alam ketiga yaitu danau dan sungai. Sungai dan danau merupakan sumber daya alam akuatik, yakni jenis sumber daya alam yang dapat dari wilayah perairan. 4. Tanah dan batuan. Tanah dan batuan juga merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Tanah dan batuan juga termasuk sumber daya alam abiotik atau non hayati. Contohnya seperti batu besar ini yang dimanfaatkan sebagai pembuatan logo Universitas Andalas. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafi Musaya. Baik, terima kasih moderator. Sumber daya alam selanjutnya angin atau udara. Angin atau udara adalah kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui juga. Makhluk hidup dapat bernafas dengan bantuan udara yaitu oksigen. Selain itu, angin juga dibutuhkan dalam proses penyerbukan tanaman sehingga tanaman dapat berkembang lebih banyak. Angin juga dimanfaatkan oleh manusia untuk memutar kintil angin agar dapat menghasilkan energi listrik. Selanjutnya, energi matahari. Lampu-lampu yang terletak di tempat terbuka sebaiknya dipasangkan panel surya di atasnya. Lampu yang menggunakan tenaga matahari dan terdiri dari lampu LED, sebuah panel surya fotovoltaik, dan sebuah baterai isi ulang, sehingga bisa menghasilkan energi listrik sendiri. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Syukran Hamda. Terima kasih moderator. Selanjutnya energi bendungan. Energi bendungan memanfaatkan aliran air untuk diubah menjadi aliran listrik. Aliran air akan mempengaruhi turbin untuk berputar yang kemudian menyebabkan generator listrik bergerak. Gerakan generator listrik tersebut akan menghasilkan energi listrik yang kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik di sekitarnya. Ide pengembangan. Kita dapat melihat pohon-pohon di sepanjang jalan kampus Unan.
Dedaunan jatuh dari pohon-pohon di sekitar unan dapat dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Selain untuk menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah, pupuk kompos juga berfungsi mencegah erosi lapisan atas tanah. Mengingat dataran unan yang tidak rata atau berupa bukit, maka penggunaan pupuk dapat mencegah erosi dan mencegah terjadinya longsor. Selain itu, tanah yang subur akan memperkuat akar sehingga akar dapat menahan tanah untuk menghindari terjadinya tanah ambruk. Baiklah, Terima kasih. sekian Baik, moderator. presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.